Selamat berjumpa kembali dalam acara kita, acara kebanggaan kita di Aptisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aptisi. Selamat berjumpa kembali dalam acara podcast kesayangan kita di Aptisi. Hari ini saya punya tamu istimewa, seorang tokoh muda, meskipun muda tapi sudah syarat dengan pengalaman memimpin perguruan tinggi. Karena beliau ini sudah memimpin 2 perguruan tinggi nih, ya. Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dan sekarang memimpin Universitas Teknologi Bandung. Ya. Selamat datang Pak Muhammad Nasir. Ya, terima kasih Pak Ucup. Saudara, kita akan berbincang-bincang tentu saja pengalaman beliau, wawasan beliau, dan pandangan-pandangan beliau tentang Aptisi serta dunia pendidikan tinggi. Pak Nasir, saya panggilnya Pak Nasir aja ya. Siap, Pak. Kabarnya Bapak ini bukan putra Bandung ya Pak ya? Bukan, Pak. Iya, ini gimana ceritanya nih? Terdampar di Bandung nih Pak nih. Iya, jadi saya kelahiran Denpasar, Pak. Tahun Bali, 86. Iya, iya. Lahir dan besar di Denpasar. Pasar. Kemudian masuklah saya salah satu perguruan tinggi swasta di Denpasar. Yang saat ini bernama Institut Teknologi dan Bisnis di Bali. Oh. Saya lulus dari sana tahun 2008. Di sanalah perjalanan hijrah ke tempat lain dimulai, Pak. Kebetulan tahun 2010 saya dapat kesempatan itu untuk ikut program magang sebagai dosen muda di ITB. Nah, itulah pertama kali kaki saya menginjak kota Bandung, Pak. Iya. Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang. Oh, ternyata dari Bali ya, putra Bali ya. Iya, betul, Bisa Pak. bahasa Bali? Iya, ngidang becek-becek, Pak. Oke. Coba barangkali ingin menyapa teman-teman kita yang di Bali. Silakan. Halo semeton, Jani Raga Negak di podcast The Aptisi, ya Raga Suba Mekelu sing tain Negak di podcast, mohon doa nih. Artinya apa itu Pak? Saya udah lama nggak masuk di podcast, jadi mohon doanya, Pak. Oh gitu ya, luar biasa. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Nasir ya. Jadi melanjutkan pendidikan S2 di Bandung begitu atau gimana? Kebetulan di Bandung itu magangnya aja, Pak. Oh, magangnya saja. Magangnya saja sebagai dosen muda di ITB. Oh. Dan rezekinya beasiswanya malah di UI, Pak, untuk S2-nya. Iya, S2 di UI, S3 juga di UI ya. Iya, jadi S2 saat itu saya dapat program untuk 1 tahun di UI, kemudian 1 tahun di Perancis. Nah, kebetulan kembali lagi ke Denpasar untuk mengabdi tahun 2013. Oh, sempat kembali ke Denpasar. Sempat ya, kembali oke. ke Denpasar. Pertama memimpin STTB ya di Bandung. STTB, ya? Tahun berapa betul. itu Pak? Penugasan saya karena kebetulan dalam satu grup yayasan tuh di kampus yang di Denpasar dan di Bandung satu grup ya, Pak, Iya. yayasan. Jadi penugasan pertama tuh tahun 2015, Pak, bulan Mei. Nah, di sanalah saya kembali lagi ke Bandung setelah 5 tahun ya, Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Itu pertama kali saya menjadi ketua STTB, Pak. Oke. Dan sampai sekarang stay terus di Bandung ya. Sampai sekarang. Jadi ya kalau swasta kan selama kita masih bisa perform,
Dan kebijakan yayasan kebetulan saat itu sampai saat ini selama performa masih bagus, perguruan tinggi yang dipimpin itu lanjut terus Pak. Jadi tidak ada batasan 2 periode atau 3 periode seperti itu. Oke. Iya. Ya, saya melihat ini Bapak ini bertangan dingin nih. Amin. Karena sepanjang sepengetahuan saya, setelah STTB dipimpin oleh Pak Nasir ini ada satu lonjakan yang luar biasa nih ya. Bisa diceritakan itu apa rumusnya atau kiat-kiatnya itu kira-kira itu Pak? Sebenarnya tidak ada strategi khusus Pak, sama-sama saja. Cuman mungkin nasihat dari keluarga, orang tua, keluarga, om, tante, kakak-kakak dan guru-guru, pimpinan-pimpinan juga. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa selama kita memimpin itu dengan memperhatikan, maaf Pak, ini gerakan tangan nih, memperhatikan ini, memperhatikan ini, dan memperhatikan ini, nah itu insya Allah lah kita bisa jalan dengan baik Pak. Itu maknanya apa tuh Pak? Ini itu apa tuh? Jadi selama kita nomor satu kadang yang membentuk kita itu kan mindset Pak ya. Ya, makanya dengan kita berusaha aktif bersilaturahmi, mendengarkan sejumlah pihak, senior, kemudian rekan dan mungkin teman-teman yang mungkin usianya juga di bawah kita. Kita akhirnya mendapat masukan. Di sana kita jadi bahan kita untuk berpikir. Kemudian terkait dengan ini yang kedua Pak, bagaimana kita mengelola ucapan-ucapan kita Pak itu. Jadi dalam kita membangun relasi kan tentu strategi kita komunikasi itu juga penting. Kemudian ya terakhir ini yang ketiga, hati. Ya hati ini memang tidak semua bisa langsung dinilai saat itu juga, jadi hati kita perlu dikelola Pak. Itu, Pak. Jadi mensinergikan 3 ini itu tadi Pak ya. Insya Allah Pak, demikian Pak. Ya baik, saya ingin tahu nih, tentunya sebagai anak muda dipercaya untuk memimpin sebuah institusi pendidikan tinggi, ya Pak. Pastinya di situ juga ada senior kan, ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, tantangan terberatnya itu apa ya? Ya, saya awal bertugas tuh umur 28 tahun Pak. Luar biasa. Itu tahun 2015. Dan betul yang Bapak sampaikan, di sana ada otomatis wakil ketua ya Pak ya, karena saat itu STTB, sebutannya lah wakil ketua, yang tentu usianya lebih senior, lebih senior daripada saya. Ya pada prinsipnya kita coba bangun engagement yang baik Pak. Kita coba bangun engagement yang baik. Dan saya berusaha ibarat kata tidak mentang-mentang lah sebagai pucuk pimpinan. Betul. Terus ini. Dan memang saya memperhatikan strategi saat mencoba memberikan tugas ya Pak ya. Jadi kita coba aturlah strategi bicara kita Pak. Mungkin itu sih Pak yang saya coba. Intinya libatkan secara penuh semua stakeholder. Betul. Ya, kemudian jalin komunikasi yang baik, jalankan strategi bersama-sama begitu ya barangkali ya. Betul Pak. Luar biasa nih ya. Jarang Pak ini anak muda yang punya kemampuan meramu itu Pak. Karena itu biasanya ranah senior tuh. Ya. Mungkin karena arahan-arahan juga Pak dari senior. Luar biasa. Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang. ...28 tahun sudah jadi pimpinan perguruan tinggi ya, ketua STTB saat itu ya. Betul Pak. Itu
nggak nervous Pak itu waktu pertama kali memimpin begitu Pak? Ada satu kejadian lucu Pak. Saya biasa di balik layar sebelumnya kan. Nah tiba-tiba ini harus menjadi orang yang tampil terus Pak di harus depan. paling depan ya. Harus paling depan, harus kasih sambutan dan sebagainya. Iya. Jadi ada satu acara dan saya harus memberikan sambutan. Iya. Itu saya nyiapin untuk sambutan itu 3 hari sebelum Pak. Oh. 3 hari sebelum saya siapin. Terus sampai di depan itu saya merasa harus menyimpan kertas untuk saya baca. Contekan. Ya, jadi sambutan pertama saya tuh betul-betul saya full baca Pak. Tidak belum bisa tanpa teks ya. Iya, betul. Belum bisa improv ya. Iya, karena beban bahwa waduh ini mewakili sekampus nih gitu kan gitu. Jadi ya itu Pak mungkin pengalaman. Iya, oke. Nah, ini menarik nih Pak Nasir ya. 28 tahun. Sekarang berapa tahun Pak? Saya 39 Pak. 39 ya, luar biasa. Ya. Pak, boleh tahu ada sebagai orang muda punya daya tarik yang luar biasa tentu gitu. Ya. Ada yang pernah katakanlah mahasiswa atau dosen bahkan misalnya gitu yang ngecengin gitu Pak? Kalau ngecengin enggak lah Pak. Oh iya. Kalau mahasiswa memang kita karena kita muda Pak ya. Kita coba bangun komunikasi yang yang dekat aja Pak. Oh gitu. Karena mahasiswa juga kalau dia udah ngerasa deket, enak, enjoy kan dia bisa lebih terbuka lah Pak ya mungkin Pak ya. Tapi jangan deket-deket Pak, nanti terbuka beneran nanti Pak. Baik Pak Nasir. Siapa? Kita coba bincang-bincang tentang situasi perguruan tinggi swasta secara umum nih. Siapa? Ya. Apa yang Bapak rasakan terkait dengan situasi perguruan tinggi swasta saat ini nih Pak? Ya, jadi memang zaman berubah Pak ya. Kita mengenal dari mungkin 1 dekade terakhir tentang disrupsi dan sebagainya. Oke. Yang mungkin sangat kita rasakan dan heboh adalah terkait dengan transportasi ya Pak. Itu pertama. Dan kemudian ini semua bergeser ke hal-hal lain Pak. Sorry saya potong. Maksudnya gimana itu? Transportasi, dimulai dari transportasi itu gimana maksudnya? Disrupsi transportasi yang sebelumnya kita ojek yang berubah biasa menjadi online. Berubah menjadi online. Berbasis online ya. Berbasis online. Okay. Dan otomatis ini mengubah pola hidup di masyarakat, mengubah budaya di masyarakat, dan ini akhirnya berkembang Pak ke sana kemari. Dan teknologi saat ini yang semua anak-anak muda sekarang itu sudah sangat mudah untuk mengakses apapun dari ponselnya. Itu juga membantu, memberi dampak terhadap cara seseorang berpikir Pak. Hingga muncullah istilah NEET Pak. Apa itu? Non in education, non in employment, non in training. Ini adalah istilah yang ditetapkan untuk menggambarkan situasi anak-anak muda dari usia 15 sampai 24 tahun yang dia tidak mau sekolah, dia tidak mau bekerja, tidak berpenghasilan otomatis, dan tidak mau training Pak, tidak mau ikut pelatihan spesifik. Mungkin istilah kerennya mikro kredensial lah Pak sekarang itu. Dan otomatis ditunjang juga sama kondisi perekonomiannya Pak ya, yang memang ini serba shortcut sekarang, yang mungkin dari menengah ini middle income trap ini juga memang betul-betul terjadi. Itu menggambarkan bahwa kondisi perguruan tinggi juga saat ini harus menyesuaikan itu Pak. Dan dari aspek mahasiswa baru kita harus betul-betul mengatur strategi. Begitu juga dari segi bagaimana anak-anak mahasiswa dan alumni ini mau dibentuk dan mau dibawa kemana. Ini yang penting juga kita pikirkan di perguruan tinggi ini Pak sekarang. Saya bisa menangkapnya kira-kira begini. Dulu orientasinya adalah pembelajaran biasa. Kalau sekarang pembelajaran yang lebih berorientasi pada hal-hal yang praktikal. Kira-kira begitu barangkali. Kurang lebih begitu Pak. Ada dampak ke arah sana. Nah
Di UTB ada berapa prodi Pak, kalau saya boleh tahu? Ada 5 program studi Pak. Oke. Teknik industri, teknik informatika, desain komunikasi visual, kemudian bisnis digital dan manajemen retail. Dan prodi-prodi itu semua menawarkan yang tadi Bapak sampaikan tadi itu ya? Ya, kita memang berusaha dalam memilih prodi, itu prodi-prodi yang memang betul-betul kita pikirkan dan analisa untuk tahan Pak dalam sekian tahun ke depan. Oke. Ya. Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang. Baik. Pak, ini sekarang lagi rame nih masalah PJJ Pak. Ya. Pembelajaran jarak jauh. Ya. Bapak setuju dengan PJJ? Saya sebetulnya agak sedikit terganggu dengan istilah PJJ. Oh gitu, ya. Gimana? Saya lebih senang ini kita sebut saja pembelajaran online, Pak. Oke. Karena kemarin kan Bapak juga mengetahui bahwa ada istilah yang boleh menyelenggarakan PJJ ini adalah hanya perguruan tinggi tertentu ya, misalkan Pak ya. Betul. Nah, tapi nyatanya pada saat pandemi tidak ada istilah perguruan tinggi tertentu yang boleh menyelenggarakan pembelajaran online ya Pak. Jadi pengertian PJJ ini memang bias Pak. Bias. Ya, saya melihat juga ada diskusi-diskusi oleh para pakar itu, pemahaman tentang PJJ itu ada yang menerjemahkan sebagai sebuah entitas. Ya. Ada juga yang menerjemahkannya sebagai metode pembelajaran begitu kan ya? Iya. Nah gitu. Nah kalau Bapak sendiri di posisi mana tuh Pak? Saya di posisi PJJ itu ketika ini kita punya dunia digital. Oke. Dan kalau kita berbicara ataupun berpikir tentang meningkatkan APK anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi, harusnya istilah PJJ ini atau pembelajaran online ini ya sudah berarti ini metode berarti. Iya. Bapak lebih kepada ini harusnya diposisikan sebagai metode yang memungkinkan orang banyak untuk bisa bisa mengikuti pendidikan. Cocok, meskipun Pak. Tidak harus datang ke kampus dan lain sebagainya begitu ya. Cocok Pak. Iya baik Pak. Ya. Nah ini kan dampak dari perkembangan teknologi nih Pak ya. Ya. Tapi di sisi lain memang juga ada tantangan-tantangan nih. Ya. Kalau sebut saja misalnya kemudian pemerintah satu suara dengan kita, satu menerjemahkan PJJ itu sama lah, katakanlah begitu ya. Nah kira-kira menurut Bapak, apakah kalau metode PJJ ini diperbolehkan begitu ya, itu kualitas pendidikan memang akan meningkat? Saya yakin itu Pak. Saya yakin ada nomor satu, kita terjadi pemerataan Pak. Oke. Ya, terjadi peningkatan akses. Terjadi peningkatan angka partisipasi Pak. Oke. Gitu. Nah, meskipun kenyataan sekarang kan terkait dengan izin ini masih terbatas di sejumlah perguruan tinggi yang boleh gitu ya. Kita tidak menyebutkan nama tapi yang boleh sampai sangat banyak itu Pak ya. Nah ini perlu semakin disebarluaskan Pak pembelajaran secara online ini Pak. Ya itu tadi, kenapa hanya 1-2 saja yang diberikan izin, yang lain tidak diberikan izin? Karena tadi definisi dari PJJ itu masih didefinisikan sebagai sebuah kelembagaan, bukan sebagai sebuah sistem pembelajaran. Kan begitu ya. Betul. Oke baik. Pak Nasir juga aktif ya sebagai pengurus Aptisi ya? Betul. Baik di pusat maupun di Jawa Barat ya? Betul. Kalau di pusat pegang apa Pak? Di bidang sistem informasi Pak. Sistem informasi, ketua bidang sistem informasi. Saya tim betul. Koordinator bidang Koordinator betul. Bidang sistem informasi betul, ya. Oke. Betul. Kalau di Jawa Barat? Di urusan internasional Pak. Oh ya luar biasa ya.
Oke Pak, bisa diceritakan kira-kira apa yang akan diperjuangkan tuh di bidang sistem informasi dan juga di Jawa Barat itu di hubungan internasional? Ya, mungkin kita ke Jawa Barat dulu mungkin Pak ya. Oke. Jadi kita punya program yang tadi mungkin bisa menjawab juga tentang kondisi ketenagakerjaan Pak bagi anak-anak kita ini. Supaya jangan sampai mereka masuk dalam NEET tadi itu Pak. Iya. Kita mengarahkan mahasiswa dan alumni kita untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri Pak. Jadi anak-anak itu dari sejak mahasiswa itu sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Dan kita memang mengusulkan cara baru Pak dalam berkuliah. Oke. Kalau cara lama kan anak-anak masuk 4 tahun ya Pak. Datang pulang. Mereka memang dapat gelar. Mereka juga dapat pengalaman saya yakin. Tapi kalau kita coba cara baru, mereka kuliahnya tetap di Indonesia, kemudian bekerjanya di luar negeri, mereka sehingga punya akses internasional yang lebih baik Pak. Sorry saya potong. Bekerja di luar negeri tapi tetap status mahasiswanya di dalam negeri masih Di tetap dalam lanjut. negeri. Oke. Itu di luar negerinya magang Kerja, atau Pak. kerja tetap? Kerja full time begitu ya? Kalau di Jepang itu ada 2 istilah. Kalau saya tidak salah ada yang namanya Jesuse, itu magang, dan istilah lainnya itu Tokutegino, itu bekerja. Dan kita memilih yang bekerja dan visanya sendiri pun juga sendiri dia Pak untuk bekerja ini. Nah kaitannya dengan peran ini, kami dengan senang hati bahwa UTB juga tidak bisa berjalan sendiri Pak untuk menjalankan hal ini. Sudah berjalan di UTB ya? Sudah berjalan sejak tahun biasa. 2021 kita inisiasi program, kemudian 2022 dan di backup oleh Kementerian dulu Badan Pelindungan Pak Pekerja Migran. Dan saat ini dihandle oleh kementerian. Jadi sekarang sudah naik jadi kementerian ya. Betul, itu kan salah satu bentuk perhatian pemerintah juga bahwa serius ini untuk hal ini Pak gitu. Nah, akses ini Pak yang ingin kita buka sebesar-besarnya karena rasa-rasanya kita tidak perlu menyalahkan berbagai pihak terkait dengan kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri. Nyatanya ini memang kerja besar yang luar biasa. Namun dalam kondisi saat ini yang bisa kita akses adalah di luar negeri itu membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Dan beberapa kali tamu dari Jepang sebut saja datang ke kampus itu menyampaikan apresiasi atas kinerja-kinerja dari mahasiswa maupun alumni UTB dan menyebutkan secara spesifik seluruh anak-anak muda Indonesia. Ini Pak yang perlu kita kita gas lah Pak bahasa anak-anak sekarang. Menarik nih Pak. Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang. Ya, Siap. Tunggu. Pemirsa, ini saya perlu sampaikan ya. Ini satu gagasan yang memang sangat-sangat relevan untuk kita implementasikan. Nah, namun gagasan ini perlu lebih diperjelas lagi ya, supaya publik betul-betul bisa memahami. Tadi disampaikan bahwa konsepnya itu sederhana. Kuliah tetap lanjut di dalam negeri, Betul. tapi pada saat yang bersamaan mereka bekerja di luar negeri. Betul. Begitu kan Pak ya? Betul. Oke, nah saya ingin tahu nih Pak, itu bagaimana nilai-nilainya tuh Pak? Ya. Iya. Jadi kita dari 5 program studi itu Pak, yang tadi kita sebutkan, kita juga tidak buka untuk semua program studi. Seperti contoh DKV, kita diskusi dengan dosen-dosen DKV yang menyebutkan Pak, bahwa kalau di DKV ini dia harus bisa betul-betul dilihat, harus betul-betul bisa diraba, dirasakan dan sebagainya. Kalau anaknya beda tempat, Betul. nanti berat.
Jadi ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa di-online kan, kira-kira begitu mungkin? Iya. Ya. Dan bahkan ini satu program studi tidak kita izinkan Pak. Gitu. Iya, Jadi kalau mau teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun existing, mau untuk sambil bekerja di luar negeri, maka prodi yang available adalah 4. Informatika, industri, kemudian bisnis digital, dan manajemen retail. Dan 4 program studi ini mau kita dimanapun berada, ada perangkat digital, laptop, handphone, ya bahasanya ya kelar Pak. Bisa betul, Pak itu. Ya. Dan inilah yang kita harapkan Pak, bahwa pembelajaran online di samping itu mahasiswa mendapatkan penghasilan, kita perlu realistis ya Pak juga dalam kondisi sekarang ini. Apalagi juga Presiden menyebutkan bahwa tidak menginginkan masyarakat yang kelaparan, ingin masyarakat sejahtera. Dan ini sudah terbukti dan terjadi bahwa keluarga dari mahasiswa yang berangkat bekerja ke luar negeri itu kehidupannya membaik Pak. Bayangkan Pak bahwa ada satu keluarga yang ketika anaknya mau berangkat, kebetulan ini disupport juga sama perbankan. Orang tuanya mau datang ke Bandung untuk akad dengan perbankan terkait dengan biaya-biaya. Orang tuanya tidak punya uang Pak untuk berangkat ke Bandung. Itu yang mau saya tanyakan sebetulnya Pak. Ya. Jadi apakah ada cas tambahan biaya kepada mahasiswa yang mengikuti program ini? Justru kami mengurangi Pak. Justru biaya kuliah di UTB yang dari awal masuk sampai lulus itu sekitar 65 juta. Ini kami berikan diskon menjadi 55 juta Pak. Untuk program ini. Karena itu mereka harus membayarkannya di depan Pak. Dan ada juga biaya penempatan yang akan dibayarkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran. Ini mitra-mitra yang memang kami minta untuk dipilihkan dari pihak kementerian Pak, ataupun balai layanan yang ada di Jawa Barat. Dan tentu ada uang saku Pak. Ini yang artinya secara komposisi biaya yang diterima oleh UTB justru kami berkurang. Karena kebijakan tadi agar mereka bisa menempuh program itu dengan biaya yang lebih ringan, kira-kira begitu. Betul, kurang lebih begitu Pak. Dan kita betul-betul kepingin semakin banyak anak-anak yang bisa mengakses program ini. Dan kami juga sebenarnya mengajak perguruan tinggi lain juga untuk turut menjalankan program ini. Betul, saya mau tanya itu Pak. Sudah berapa kampus itu yang punya program seperti ini? Kebetulan kami dalam satu grup yayasan kampus yang di Denpasar, ITB Stikom Bali, dan kami UTB sudah menjalankan. Dan kami sempat mendengar juga ada beberapa kampus lainnya di Jawa Barat dan Jakarta yang juga sudah mulai menjalankan program ini Pak. Satu program dengan Bapak atau mereka masing-masing? Secara konsep sama Pak. Secara konsep sama, artinya anak-anak masih status mahasiswa berangkat dan itu mereka mendapat penghasilan Pak. Menarik Pak. Nah, berikutnya yang saya mau tanya, ini bagaimana nih kebijakan pemerintah terkait dengan ini? Artinya ketika mereka berada di Jepang, di Korea atau di luar negeri begitu, pada saat yang sama mereka bekerja di sana, pada saat yang sama mereka juga statusnya sebagai mahasiswa di kampus kita di dalam negeri ini. Itu ada pengakuan dari pemerintah. Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang. Ya, sebenarnya hal ini sudah pernah kami bahas Pak, langsung dengan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Yang menarik adalah bahwa hal yang kita sadari sekarang, bahwa juga paradigma di pemerintahan ini nampaknya berubah Pak. Jadi baik dari Pak Menteri maupun Pak Wakil Menteri itu betul-betul mendukung program ini. Dan
kita juga harus terbuka ya Pak ya. Perguruan tinggi harus terbuka. Tapi regulasinya sudah ada betul? Regulasinya nampaknya belum ada. Belum ada. Namun kita di perguruan tinggi ini perlu menyampaikan juga apa kondisi real yang terjadi, sehingga pemerintah juga betul-betul bisa mengatur regulasinya Pak. Yang paling penting didukung Pak. Oke. Dan saya betul-betul sudah merasakan dukungan itu dan disilahkan. Karena pemerintah juga betul-betul melihat bahwa ini membantu betul. Iya. Tapi regulasi ini penting Pak. Penting. Jangan sampai nanti begitu ganti menteri Ya. beda lagi pendapatnya. Nah, ini nggak bisa continue nih gitu kan. Inilah Ya. makanya peran Aptisi untuk mendampingi terkait dengan regulasi ini. Memperjuangkan program ini ya. Justru tentu Aptisi ini jadi punya daya cengkram Pak. Kita harus realistis bahwa jangan sampai perguruan tinggi yang mengikuti program ini, ya kita biasalah Pak, dalam satu komunitas mungkin adalah 1-2 orang yang agak rada-rada. Gitu. Begitu juga di perguruan tinggi, mungkin dari ribuan perguruan tinggi di Indonesia, mungkin saja, semoga tidak ada Pak ya, tapi mungkin ada 1-2 yang rada-rada lah Pak ya gitu. Nah ini Aptisi perlu bergerak, jadi daya cengkram. Kalau kamu main-main, kalau kamu macam-macam dalam penyelenggaraan program seperti ini, ya bahkan kalau perlu Aptisi yang merekomendasikan ke pemerintah untuk kampus tersebut untuk di shutdown Pak gitu Pak. Oke. Ya. Berapa banyak mahasiswa UTB yang mengikuti Kurang program lebih ini, Pak? sudah 200-an Pak yang ada di Jepang Pak. Kita baru coba Jepang dulu. Kita menginginkan ini sampai settle, kemudian kita akan open access ke negara-negara lain dan itu memang terbuka kesempatan untuk kita. Itu kelulusannya gimana tuh mereka tuh Pak? Nanti bolehlah saya akan kirimkan link Instagram maupun TikTok ke Bapak. Jadi ada mahasiswa kami yang dia baru ikut program ini kalau saya tidak salah sejak semester 5 Pak. Artinya dia sekitar semester 4 atau semester 5. Dia 3 sampai 4 semester berada di Jepang. Kemudian termasuk dia sidang skripsi pun di Jepang. Dia mahasiswa teknik industri. Kemudian dia menjelang sidang akhir itu kembali Pak ke Indonesia dan dia menyampaikan sidangnya secara offline di Bandung. Kemudian dia mengatur waktu untuk persiapan sampai wisuda. Itu dia berangkat dengan visa spesifik skill worker Pak, SSW. Dan itu memang visa untuk bekerja di Jepang Pak. Kemudian setelah mendapatkan gelar sarjana, anak-anak kita ini Pak punya kesempatan untuk switch ke visa engineer Pak. Nah, jadi gajinya si mahasiswa ini Pak yang tadi saya sebut itu sekitar 25 jutaan Pak per bulan. Dan dia nanti saat switch ke visa engineer itu minimal 25 dan di atasnya Pak. Karena kalau SSW ini kita selalu menyebutkan ke mahasiswa bahwa gajinya kurang lebih sekitar 18 juta. Meskipun realistisnya adalah lebih daripada itu Pak yang terjadi. Sejauh ini yang sudah Bapak lakukan ke negara mana lagi selain Jepang tadi? Kita sudah ditawarkan oleh sebut saja BP3MI Pak, yang merupakan perwakilan dari Kementerian P2MI di masing-masing provinsi. Ada beberapa negara lain, kemudian mitra-mitra P3MI kita juga sudah mulai menawarkan. Insya Allah ini akan kita coba di tahun ini Pak. Ada kendala di negara tujuan? Sejauh ini belum pernah ada cerita yang justru mereka yang minta ya? Justru mereka meminta Pak. Jepang ini betul-betul kekurangan tenaga kerja Pak. Iya. Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang. Ya, jadi ini adalah salah satu yang diperjuangkan oleh Bapak untuk diprogramkan dalam salah satu program Aptisi ya. Iya, betul Pak. Ya. Betul. Ya, menarik nih Pak Nasir ya. Siapa? Nah, kita ngomong tentang perguruan tinggi swasta secara umum nih Pak. Iya.
ada stigma seolah-olah swasta itu punya rivalitas dengan negeri, Pak. Ya. Ya, pandangan Bapak gimana nih, Pak? Kalau kita flashback Pak ya, bukan bermaksud ini membahas masa lalu. Oke. Tapi memang kan ada kenyataan seperti itu. Ada kenyataan seperti itu. Jadi kalau kami kita membahasakan yang satu seperti anak yang selalu disupport. Oke. Yang satu seperti anak tiri Pak. Gitu. Iya. Anak kandung versus anak tiri. Anak begitu. tiri gitu Pak. Atau yang satu nih anak lengkap orang tuanya, Oke. yang satu anak yatim Pak. Gitu. Yang berat sekali perjalanannya. Oke. Namun memang kita juga perlu terbuka dan menyampaikan fakta bahwa itu ada peningkatan terus-menerus kebijakan dari pemerintah Pak ya. Oke. Terkait dengan PTN dan PTS ini. Iya. Ya. Cuman memang ini juga kita mengharapkan peran dari Aptisi dan tentu perguruan tinggi swasta yang memang perlu terus Pak menyampaikan dan menunjukkan bahwa kita itu bisa sama, kita itu bisa sejajar. Iya. Nah, tapi ya itu kembali lagi, kalau istilahnya secara bantuan diberikan yang sama harusnya bisa lah. Harusnya Pak, bisa bisa ya. Pak. Oke Pak, banyak kalangan pengelola perguruan tinggi swasta ya tadi mempersepsikan masih ada ketidakadilan. Iya. Di satu sisi perguruan tinggi negeri disupport pendanaan, fasilitas dan lain sebagainya, sementara swasta harus berlari sendiri, mencari sendiri dan seterusnya. Betul. Dan ketika perguruan tinggi negeri membuka penerimaan mahasiswa baru, memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat untuk kuliah di negeri, pengelola perguruan tinggi swasta teriak, ya. Ini ada sesuatu yang menurut saya kontradiktif. Di satu sisi, bagi masyarakat, bukankah ini adalah hal yang mereka sukai karena putra-putrinya punya kesempatan untuk kuliah di negeri. Ya. Tapi di sisi lain, pengelola perguruan tinggi swasta merasa bahwa itu tidak baik karena mereka nggak kebagian mahasiswa, kira-kira begitu ya. Nah, pandangan Bapak gimana tuh? Iya, jadi saya berpikir nih Pak ya, dari sisi kampus yang kami dari pimpin sisi Pak pengelola perguruan tinggi swasta. Iya, dari perspektif kami di UTB. Saat kita meneriakkan itu bersama-sama, itu bagus. Itu bagus. Dan juga nampaknya Pak Menteri sangat mendengar itu ya Pak ya. Sehingga muncul kebijakan bahwa dibatasi penerimaan. Janjinya begitu Pak. Ya, tapi regulasinya belum ada. Jadi belum bisa dibuktikan, ya, belum bisa dibuktikan. Nah, tapi kita coba juga lihat perspektif dari kita pengelola perguruan tinggi swasta, bahwa kita memang perlu inovasi Pak dalam penyelenggaraan perguruan tinggi ini. Dan ya betul ada fakta bahwa yang kampusnya akreditasinya unggul pun jumlah mahasiswa barunya turun. Mungkin Bapak juga sudah mendengar bahwa ada beberapa keluhan dari pimpinan perguruan tinggi maupun timnya. Dari yang unggul, kemudian yang baik pun baik itu sekali, baik itu mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru ya Pak ya. Begini Pak, saat mahasiswa datang ke kampus untuk mendaftarkan murid-muridnya. Ini pertanyaan yang wajib ditanyakan oleh mahasiswa. Ya bahasa kerennya, anak gua masuk di sekolah lu, lulus bisa jadi apa? Lulus bisa kemana? Lulus bisa kerja apa? Apa jaminannya mereka bisa sukses? Gitu. Apa jaminannya? Dan Bapak juga mungkin sering mendengar bahwa di masyarakat ada istilah, kalau kita memasukkan anak atau kita masuk ke perguruan tinggi, itu cuman menunda pengangguran aja. Ya Pak ya. Nah maka program-program terkait dengan
akses anak untuk bisa langsung bekerja, itu Pak yang perlu jadi mainannya PTS nih sekarang Pak. Oke, jadi nggak bisa juga kita menyalahkan PTN karena nggak kebagian mahasiswa. Iya. Karena variabelnya sebetulnya bukan itu. Banyak Pak, ini Iya. artinya secara kita kolektif kita sudah menyuarakan yang itu tadi. Betul. Dan Pak Menteri juga sudah berstatement. Oke. Belum bisa kita ukur karena waktunya Iya. belum due date ya Pak Iya. ya. Tapi dari perspektif kita juga coba evaluasi Iya. dan kita lakukan inovasi-inovasi. Iya. Ini anak memang gimana kita bisa mengcounter pernyataan-pernyataan itu di masyarakat gitu. Artinya begini, kalau saya boleh tangkap, Ya. boleh saya simpulkan, Bapak ingin mengatakan bahwa selama perguruan tinggi kita punya keunggulan spesifik yang bisa menjamin bahwa lulusannya bisa tertampung di dunia kerja, bisa sukses, itu meskipun kita swasta tetap akan dipilih oleh masyarakat. Kira-kira Sepakat, begitu maksudnya? sepakat, Pak. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang. Nah, tapi Pak, bagaimanapun juga memang negeri minded itu nggak bisa nggak bisa diabaikan ya. Betul. Betul. Nah, itu gimana tuh caranya kira-kira menyadarkan masyarakat supaya jangan negeri minded, tapi kerja minded atau apa tadi sukses minded lah kira-kira begitu. Gimana tuh kira-kira? Yang menarik begini Pak, ada pengelola perguruan tinggi negeri juga kan sebenarnya ngomong ke kita. Iya. Kita kan kalau ngumpul kan sebenarnya bukan hanya swasta aja Pak ya. Betul. Kadang kita juga ketemu sama pimpinan perguruan tinggi negeri. Bahkan banyak juga pimpinan perguruan tinggi swasta berasal dari negeri gitu. Betul. Oke. Yang akhirnya sadar tahu bahwa betapa sulitnya mengelola perguruan tinggi swasta Pak ya. Iya. Gitu. Kan mereka menyebutkan swasta mah enak. Mau mengubah aturan gampang. Mau berinovasi A, inovasi B bisa cepat. Iya. Mau mengubah ini cepat, mengubah itu cepat. Tidak terkendala birokrasi. Tidak terkendala birokrasi. Iya. Nah, kalau di negeri mah susah. Kita mau bangun satu ini space saja, izinnya berbulan-bulan dan sebagainya. Dan termasuk menyebutkan juga ini yang program terkait dengan luar negeri ini kalau kita menyelenggarakan ini gimana ya? Itu. Ini Pak yang peluang Pak, bahwa enggak selamanya ketika kita swasta terus kita jadi kampus yang biasa-biasa aja, dan enggak selamanya gedung kita misalkan tidak sebesar yang sampai 5 hektar dan sebagainya, kemudian lantas kita juga dianggap kampus yang biasa-biasa saja. Maka memang ini perlu sekali turun tangan pemerintah untuk berstatement bahwa Anda masuk ke negeri, Anda masuk ke swasta itu sama saja. Itu yang penting Pak. Iya. Jadi prinsipnya adalah ada banyak peluang sebetulnya yang terbuka bagi perguruan tinggi swasta. Betul. Salah satunya adalah dari sisi birokrasi yang begitu lentur, begitu fleksibel begitu ya. Betul Pak. Di sisi lain ada banyak juga kelemahan di perguruan tinggi negeri. Ya. Tidak berarti bahwa mereka meskipun mendapat support dari pemerintah lalu bisa dengan mudah melakukan sesuatu. Kira-kira begitu mungkin maksudnya ya. Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang.
Iya. terkait dengan Career Development Center saja Pak. Oke. Ada bahkan ada perguruan tinggi negeri yang kemarin kan dibahas oleh Pak Wamen juga terkait dengan peningkatan kapasitas Career Development Center untuk membuka peluang mahasiswa bekerja di luar negeri. Itu 3 minggu lalu Pak sekitar. Dan ini baru ada Pak, ada juga maksud saya perguruan tinggi negeri yang betul-betul baru ingin mengaktifasi dan membesarkan. Saya tidak sebut di mana, tapi ada yang baru ingin mengaktifasi dan membesarkan fungsi dari Career Development Center. Nah, sedangkan di swasta ini kita sudah membahas Career Development Center sudah dari lama, dan kita aktif di berbagai komunitas untuk bagaimana kita mencari peluang bagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk masuk ke industri dengan segera Pak. Bahkan sebelum lulus harusnya Pak. Itu mungkin Pak. Iya. Luar biasa nih Pak Nasir ya. Baik Pak, saya ingin juga mendengar pendapat Bapak atau pandangan Bapak ya. Siapa? Jadi pertanyaannya simpel saja. Menurut Bapak, apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah pro dengan swasta atau bagaimana gitu? Ya, ini berat nih pertanyaan Pak ya. Apakah kebijakan pemerintah saat ini ya Pak ya? Saya memimpin kampus ini berarti sudah sekitar 11 tahun Pak. Dan dari 11 tahun itu kita kalau tidak salah merasakan 3-4 menteri kalau saya tidak salah. Betul. Ada dari Pak Anies ya, Pak Muhadjir atau terbalik Pak Nadiem sama Pak Brian. Terakhir sekarang Pak Brian. Dan saya jujur Pak ya, bahwa dari itu ada memang kebijakan yang ini, ini yang perlu ke kita. Meskipun PR juga banyak. Nah, tapi di era yang saat ini, yang terakhir ini, saya menyampaikan dengan jujur bahwa banyak kebijakan yang betul-betul memperhatikan perguruan tinggi swasta. Seperti contoh terkait dengan yang terakhir sosialisasikan tuh kalau tidak salah terkait dengan kesejahteraan dosen non ASN. Otomatis itu dosen-dosen kita ya Pak ya. Nah itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Pak, banyak ini saya mau ngomong tentang akreditasi nih Pak. Banyak saya mendengar pimpinan perguruan tinggi swasta merasa dalam proses akreditasi itu seringkali disama-samakan dengan negeri, sehingga standarnya itu adalah standar negeri. Menurut Bapak, apakah itu betul terjadi? Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang. Kalau kita bicara standar, memang harusnya semua sama Pak ya? Harusnya sama. Betul. Harusnya sama. Nah tapi dalam praktik dan indikator penilaian itu untuk akreditasi itu, kadang ada persyaratan yang itu yang disebutkan memberatkan swasta. Bisa dicontohkan spesifik? Seperti misalkan syarat jumlah doktor Pak misalkan. Mungkin Bapak juga mengalami. Apakah ya memang harapannya syarat wajib itu Pak terkait dengan jumlah doktor dan sebagainya itu yang bisa agak sedikit dilonggarkan. Karena apalagi swasta-swasta yang saat ini sedang tumbuh berkembang, doktornya lagi sekolah semua nih Pak. Lagi pada sekolah S3 semua. Sedang menempuh. Dan rela babak belur membiayai dosen-dosennya untuk studi gitu ya. Tapi belum bisa mendapatkan unggul karena
ada syarat wajib misalkan Syarat Pak itu. wajib Nah, itu, ya. ini Pak yang mungkin perlu menjadi perhatian. Apalagi ini sudah LAM ya, Lembaga Akreditasi Mandiri, harusnya bisa betul-betul melek terhadap Nah, persyaratan menurut itu. Bapak sendiri persyaratan gelarnya yang penting atau persyaratan kompetensinya tuh, Pak? Kompetensi dong. Iya, Iya, gitu ya. jadi kan ada juga misalkan dosen dia masih S2, tapi publikasinya cukup Sudah baik, bagus, pengabdian ya. masyarakatnya lancar, pengajarannya benar, ya, kemudian kerjasama di perguruan tinggi tersebut baik, bagus. Nah, itu mungkin perlu menjadi Oke. nilai-nilai yang perlu diperhatikan, Pak. Ya, nah selain itu saya juga sering mendengar, Pak, tentang persepsi dari asesor Iya. dalam proses akreditasi. Iya. Ya. Bapak pernah mengalami itu nggak? Rasa-rasanya sudah menjadi pembahasan umum bahwa ada sejumlah asesor merasa dirinya dewa gitu, Pak. Itu dia maksud saya. Jadi asesor ada yang mungkin datang ke kampus itu merasa dirinya adalah malaikat maut, yang bawaannya pingin marah, pingin mencabut dan sebagainya gitu ya. Ini diperjuangkan oleh Aptisi, Pak. Iya, Harusnya ini menjadi perhatian kita, Aptisi, dan saya menyimak ini cukup lama bahwa Aptisi selalu membahas tentang hal tersebut, Pak. Bahwa standarisasi terkait dengan asesor ini harus benar-benar standar. Dan itu terjadi, Pak, sebenarnya di LAM. Kami mengetahui betul bahwa ada penyamaan persepsi dan sebagainya, gitu kan. Kita tidak minta penyamaan karakter ya, Pak ya. Iya, Tapi betul. penyamaan persepsi. Ya. Persepsi. Jadi jangan sampai ada satu hal dinilai, yang ini menilainya begini, yang ini menilainya begitu. Oke. Gitu, Pak. Iya, baik. Menarik. Siapa? Oh iya nih Pak Ucup, terkait dengan mahasiswa kuliah tetap di kampus-kampus kita dan bekerja di luar negeri. Iya. Ini sebenarnya ada data, Pak Ucup. Kalau kita bisa sampai melibatkan 500.000 mahasiswa ini untuk ke luar negeri itu, Pak Ucup. Mengikuti program tadi itu. Iya. Itu kita hitung, Pak. Kita hitung bahwa ini berdasarkan pengalaman. Anak-anak yang berangkat tuh rata-rata dia ngirim uang untuk orang tuanya, untuk bantu adiknya sekolah. Dari penghasilan dia di luar negeri itu. Dari penghasilan dia di luar negeri itu. Oke. Untuk bantu orang tuanya, adiknya sekolah. Kemudian yang sebelumnya orang tuanya keluarganya cuma makan tahu tempe. Oke. Ini sudah bisa membeli daging-dagingan, Pak, dan sebagainya. Itu kita sempat hitung 500.000 itu, Pak. Itu bisa ada pemasukan untuk remitansi untuk Indonesia. Itu sekitar 30 triliun, Pak, untuk satu 30. angkatan yang berangkat 500.000 itu, Pak. 500.000 orang remitansi sampai 30 triliun per itu tahun. per tahun. Luar biasa. Bayangkan itu kalau sampai 4 angkatan terus, Pak, continue, itu artinya pertemuan di tahun keempat itu remitansinya berarti sampai 120 triliun, Pak, per tahun. Cuman saya ingin nanya nih ke Bapak, boleh ya, Pak ya, gantian, Pak ya. Pandangan Bapak kira-kira perguruan tinggi kita tuh bisa nggak sih, Pak, menyiapkan SDM segitu banyak? Karena kalau misalkan saja UTB, sebut ya UTB, Pak ya, itu 200 orang per tahun misalkan yang berangkat. Artinya kita perlu melibatkan 2.500 kampus. Kira-kira mungkin nggak, Pak, itu, dan kapan, Pak, itu kira-kira bisa kita ini? Ya, pertama ini sesungguhnya adalah program yang menarik dan punya daya tarik yang tinggi nih. Ya. Kalau pertanyaannya adalah apakah mungkin, saya kira sangat mungkin. Hanya tinggal satu, sosialisasinya sejauh mana. Nah, sejauh ini tadi kita belum dapat sosialisasi yang lengkap tuh. Bahkan saya yakin banyak kampus-kampus khususnya di Jawa Barat ya yang masih bertanya-tanya, bahkan belum tahu gitu. Ini program apa nih gitu kan? Bagaimana mekanismenya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah adanya supporting dari semua stakeholder. Misalnya apa? Untuk pembiayaan. Mohon maaf, karena yang namanya keluar negeri, mindset dari publik itu pasti ini ada biaya kan begitu. Nah, ada nggak lembaga-lembaga misalnya perbankan siap mengcover itu misalnya? Ada kebetulan ya, Pak ya. Kalau situ udah ada, itu tinggal disosialisasikan kan gitu. Nah, yang terakhir adalah apakah kesempatan bekerja di luar negeri itu ya
adalah pekerjaan-pekerjaan dalam tanda kutip yang kita sebut pekerjaan yang layak. Ya. Karena mohon maaf, barangkali di tingkat masyarakat bawah itu masih ada kesan bahwa kerja di luar negeri itu adalah asisten rumah tangga, misalnya kan begitu. Nggak masuk lah ya. Nggak masuk kan gitu ya. Nggak masuk. Nah ini yang harus kita yakinkan bahwa mereka sebagai insan terdidik, sebagai mahasiswa yang punya kita bekali dengan skill yang mumpuni, pekerjaan mereka adalah pekerjaan-pekerjaan yang layak. Nah, saya kira begitu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mensosialisasikan ini ya kepada semua stakeholder, baik calon mahasiswanya, lembaga penyelenggaranya, dan juga stakeholder yang lain. Ya, kira-kira begitu. Siap, Pak. Universitas Teknologi Bandung mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Dengan kurikulum inovatif dan fasilitas lengkap, kami mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan terbaik, mendorong kolaborasi, riset, dan pengembangan untuk menciptakan solusi nyata di dunia profesional. Mahasiswa dan alumni Universitas Teknologi Bandung berprestasi di berbagai bidang dan membawa dampak nyata. Maju bersama UTB menuju masa depan yang gemilang. Saya ingin ada banyak hal lagi yang ingin ditanyakan. Sebelum kita akhiri, saya mau tahu pandangan Bapak nih, Pak. Ini beberapa hari terakhir dunia pendidikan tinggi ini diguncang satu isu yang rasanya nggak enak nih Pak. Mohon maaf, di salah satu kampus negeri ternama ada kasus katanya punya grup WhatsApp yang mengarah kepada pelecehan seksual. Iya. Di perguruan tinggi ternama di kota Bandung ada sekelompok mahasiswa yang bikin lagu begitu vulgar. Saya dengar begitu ya. Betul. Dan beberapa kasus yang sejenis lagi. Ya. Pertanyaan saya begini, hal-hal seperti itu layakkah perguruan tingginya yang disalahkan? Kita perlu meninjau sejauh mana perguruan tinggi melakukan sosialisasi terhadap tindakan kekerasan seksual, fisik, perundungan dan sebagainya Pak ya. Yang dalam hal ini ditangani oleh Satgas PPKPT sekarang. Betul. Ada perguruan tinggi yang serius memperhatikan, bahkan memang kita punya anak-anak ini udah besar semua Pak. Betul. Tapi nyatanya hal yang perlu kita perhatikan bahwa mahasiswa ini kan konsumen Pak ya. Tapi mahasiswa tidak pure konsumen. Mahasiswa juga adalah sebagai produk. Kalau kita terkait dengan pelayanan, kita harus melayani dia sebagai layaknya konsumen. Tapi juga kita jangan lupa fungsi kita bahwa kita perlu mencetak produk. Dan produk kita adalah mahasiswa. Nah, maka kita perlu dong mengecek mahasiswa ini aktivitas di kampusnya seperti apa, di kelas seperti apa. Saya pernah Pak masuk ke salah satu kantin di perguruan tinggi, saya tidak sebut negeri, tidak sebut swasta. Itu kalimat-kalimat seperti anjing, anjir, bahasa binatang, bahasa binatang dan sebagainya. Itu seolah-olah menjadi sesuatu yang common Pak, udah sangat umum dan itu biasa. Saat itu kita yang sebagai tamu di perguruan tinggi tersebut risih ya, cukup terganggu dan ternyata kita juga kaget Pak. Dan dari hal-hal seperti itu Pak sebenarnya kita sudah bisa melakukan penertiban Pak kepada mahasiswa. Artinya perguruan tinggi memang dalam tanda kutip patut disalahkan kalau tidak hirau dengan hal-hal seperti itu. Patut. Artinya dia punya tanggung jawab untuk bagaimana mendidik anak-anak agar perhatian terhadap itu penting. Betul. Gitu ya. Kalau perguruan tinggi tidak melakukan itu Pak. Tapi kalau perguruan tingginya sudah sosialisasi rutin, kemudian betul-betul membentuk ekosistem untuk menjaga itu semua, ternyata masih terjadi, ya berarti memang ya sebut saja kecolongan. Ada variabel lain. Ada variabel lain, betul Pak. Tidak semata-mata salah dari perguruan tinggi. Tidak. Ya, saya penting membahas ini karena sebagai insan pendidikan tinggi rasanya kita miris nih Pak. Iya. Rasanya kita miris
kenapa yang seharusnya lembaga pendidikan tinggi menjaga norma-norma, nilai-nilai kepatutan ya, tapi justru terjadi di lingkungan kita sendiri. Betul, ya, gitu betul. ya. Oke. Baik, Pak Nasir, waktu kita sudah mendekati akhir pertemuan. Mengakhiri pertemuan ini saya ingin barangkali sebagai closing statement ada kata-kata bijak atau moto atau apa yang barangkali menjadi sesuatu yang selama ini Bapak pegang. Kalau kata-kata bijak sulit nih Pak. Cuman dari yang tadi kita bahas, saya rasa semua perlu berbenah Pak. Oke. Kita yang minta pemerintah berbenah, kita juga harus berbenah. Pemerintah yang minta kita berbenah, pemerintah juga harus berbenah. Oke. Kemudian termasuk asosiasi juga Iya. yang sebagai jembatan atau mediator Pak yang menghubungkan ini, itu juga perlu berbenah. Nah, sehingga sulit rasanya di zaman yang serba ketat, serba kencang ini, kita masih sibuk untuk ya gara-gara lu nih, itu Pak. Tidak boleh saling menyalahkan. Iya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, apa sih yang bisa gua lakuin, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan ini. Iya. Dan yang paling penting juga kadang yang ini merasa sudah menyampaikan, miskom ini juga mungkin penting sekali untuk diantisipasi Pak. Iya. Sehingga kata kuncinya saya harap kita semua bisa berbenah. Iya. Baik, terima kasih Pak Nasir, Ya, terima luar kasih, biasa, Pak Ucup. sukses selalu. Amin, terima kasih. Saudara, demikian perbincangan kita dengan Pak Muhammad Nasir, Siap. Dr. Muhammad Nasir, Rektor Universitas Teknologi Bandung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Aptisi, salam mandiri, salam penuh energi. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita, acara kebanggaan kita di Aptisi.